ada yang mau nanya? Nggak ada yang mau nanya? Yang namanya tumak nina itu, misalkan kita ruku, kita baca subhanallah rabbiyal azim 3 kali, itu apa udah termasuk tumak nina, apa ada tambahan lagi ya? Misalkan ada jeda sebelum bangun, setelah baca 3 kali ada jeda dulu, apa langsung 3 kali kita langsung bangun? Ya, kalau membaca pada saat melakukan gerakan, contohnya tadi ruku, subhanallah, itu bukan termasuk tumak ninah, tapi adalah rukun qauliyah. Kalau yang dimaksud tumak ninah, jeda antara satu gerakan dengan gerakan yang berikutnya. Ulama menganjurkan, ini ada di dalam sholat, itu ada 4 kali tumak ninah. Salah satunya antara ruku dan itidal. Nah, itu ada jeda. Itidal itu termasuk tumak ninah tuh. Itidal. Gitu. Untuk ke rukun berikutnya, yaitu sujud. Gitu. Jangan nyusruk aja. Kadang-kadang kalau terawih nih banyakan kan kita lihat tuh kilat tuh, bahkan kalau di daerah-daerah luar Jakarta lebih dahsyat lagi, nggak ada itidal, nggak ada tumanina tuh. Kayaknya begitu. Kalau di Jakarta mending ada tuh itidalnya, walaupun cuman beberapa saat. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Termasuk saya kalau ngimamin yang 23, saya cuman Sami Allahu liman hamidah, berhenti rabbana lakal hamd, cuman seucap itu Allahu akbar. Termasuk saya kalau ngimamin tarawih, nggak pakai lanjutannya tuh. Kalau tarawih nggak apa-apa, kalau sunnah hah? Dilanjutin lebih afdol, karena perkaranya beda antara pekerjaan sunnah dan pekerjaan wajib. Kecuali kita arifnya begini, kita bijaksananya gini, kita ngimamin sholat 11 rakaat 8 gitu, 2 kali 4 salam. Kalau kita pakai begitu, kita nggak arif, nggak bijaksana dalam menerapkan hukum. Kecepatan kalau kita praktekin dipakai yang 11 itu gitu. Jadi kita tahu, kita memposisikan sesuatu itu yang sesuai pada saat tempatnya. Seperti saya bilang, ketika kita di Mekah, kita taklid gitu, kita taklid. Dan sama ketika kita jadi imam, katakan yang di pada saat tarawihnya, tapi di tarawih ya, bukan di isya. Di isya semua normal, di isya semua normal, kita ambil afdol dari sebuah kewajiban. Tapi kaidahnya ketika kita mengerjakan sunnah, sudah melakukan gerakan sunnah saja, bagian dari qauliyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dapat pahala. Apalagi kita mau ngelengkapin lebih banyak lagi. Kalau kita ngurangin nggak apa-apa, namanya sunnah, kan begitu. Aturan untung 100 juta ya jadi 60 juta, mendingan dah daripada rugi, kan begitu. Karena yang namanya sunnah itu adalah jalan menuju kebahagiaan. Wajib adalah kebahagiaan. Nggak mungkin nyampe kebahagiaan kalau nggak pakai jalan menuju kebahagiaan. Makruh itu ibaratnya helm pengaman. Kalau kata ulama hukama itu, ulama-ulama yang arif, yang bijak itu, makruh. Dengan adanya hukum makruh itu ibaratnya sebagai pengaman. Kita bisa tahu, oh ini dibenci, oh ini haram, oh ini boleh. Itu kan makruh, dibatasin tuh. Sedangkan haram itu adalah kesesatan atau keburukan, kejelekan. Makanya kalau kita ngelakuin yang haram, jangan salahin, badan kita berat aja untuk ngelakuin yang kebaikan. Kewajiban kita tunainnya susah banget, boro-boro sunnah. Jadi kalau orang, artinya untuk mencapai kebahagiaan wajib kita tuntut jalan menuju kebahagiaan. Untuk menyempurnakan kewajiban kita, tutup dengan jalan sunnah-sunnah tadi, walaupun kecil.
Walaupun tadi umpamanya cukup dengan yang lagi terawih, lagi sholat sunnah yang lainnya, tumaninanya hanya sekedar itu nggak apa-apa. Itu Allahu a'lam. Ada lagi? Satu lagi. Ya tuh. Kalau kita jadi makmum Masbuk, terus dengar imam lagi baca surat terakhir, kita baru datang, kita niat, begitu kita niat, imam ruku, kita udah takbiratul ihram, tapi imam udah ruku, apa kita baca Fatihah apa dengan Bismillah saja udah cukup? ya. Karena sebagian kan ada yang bilang Bismillah bagian dari Fatihah. Ya. Imam sudah baca ayat lempengan ayat terakhir, kita baru datang, wajib nggak sih makmum baca Fatihah? Gitu ya pertanyaannya. Sekarang saya mau tanya, ketika sholat berjamaah wajib nggak makmum baca Fatihah? Nah, di lempengan mana? Apakah ketika imam baca Fatihah makmum baca Fatihah? Enggak kan? Nah, ketika masbuk ayat terakhir si imam sudah keburu ruku, masih keburu baca Fatihah dulu. Walaupun si imam udah ruku, yang penting jangan ketinggalan 3 gerakan. Jangan sampai si imam iktidal. Kalau sekiranya kita keburu baca Fatihah pada saat itu, 1 ayat berbanding 7 ayat Fatihah yang kita baca, minimal dalam hati baca. Tapi sekiranya nggak keburu, nggak apa-apa, karena sudah ditalang sama imam. Afdolnya bagaimana? Afdolnya baca. Yang penting kalau mazhab Syafi'i, ketika kita nggak mau ketinggalan makmuman, itu tidak melebihi dari 3 rukun. Contoh, udah nggak keburu nih sampai imam baca subhana rabbiyal azim 3 kali, ternyata Fatihah kita sekiranya masih keburu kita, nah sampai imam iktidal sempurna, maka tuh kita nggak dapet tuh berjamaahnya, karena imam sudah berdiri sempurna daripada iktidal. Tapi kalau belum berdiri sempurna kita ruku wajib nggak bacanya? Ruku wajib nggak bacanya? Nah ini pentingnya membedakan yang wajib dan sunnah. Jangan sampai ada itikot, ruku wajib apa enggak, yang sunnah wajib apa sunnah, yang sunnah yang wajib rukunya apa bacanya. Nah, jangan sampai kita mengetikotkan dalam sholat tadi, syarat sahnya sholat yang terakhir, ketika kita mengetikotkan sunnah jadi wajib dari sunnah, maka syaratnya nggak masuk. Yang wajib itu gerakannya, ruku. Gerakan boleh baca apa enggak? Berarti boleh baca apa enggak? Subhana rabbiyal aziminya boleh dibaca apa enggak? Enggak, karena gerakannya. Baca afdol sekali boleh, 2 kali sunnah, baca 3 kali afdol. Jadi lihat situasi, ketika kita posisinya seperti itu tadi, wajib baca Fatihah, kita kejar Fatihah, ruku kita ikutin gerakan si imam, meskipun nggak kebagian baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, kita baca subhana rabbiyal azimi langsung iktidal, sah, dapat pahala daripada berjamaahnya. Paham ya? Allahu a'lam. Ada lagi? Itu kalau kita salat wajib, contoh salat subuh itu kan untuk pekerjaan. Kita bisa nggak kita membaca subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi itu sekali? Ya tadi saya katakan bahwa membacanya itu bukan termasuk rukun. Sekali boleh, 2 kali sunnah, 3 kali afdol. Paham ya? Kalau saya kalau di sekali, karena pada saat itu kan di orang bekerja, jadi saya akan lebih cepat. Ya nggak ada masalah, intinya nggak ada masalah. Tapi orang mengatakan itu sudah cepat, kita nggak bisa
kan tempat lingkungan kerja beda dengan kita di tempat kita di lingkungan kita. Tapi ada orang begitu dia maunya agak lama, jangan terlalu cepat. Gini, kalau antum sebagai imam tamu kita nggak usah mikir yang kayak begitu. Ini adalah imam rawatib. Contohnya imam rawatib yang harus berpikir, yang harus bijak adalah ketika kita menjadi imam rawatib. Kalau imam tamu kan namanya selewat karena numpang lewat. Kita mau cepet, mau lambat, namanya kita imam tamu, nggak tahu kebiasaan di situ kan. Kalau kita terbiasa, contoh Imam Ar-Rahman sudah biasa nih, udah tahu struktur jamaahnya kayak apa, ya cepet banget, ya kesian, kelamaan juga makan waktu umpamanya. Itu pertimbangan si imam diperlukan. Makanya imam perlu ilmu dalam pemilihan imam, bukan sekedar main tunjuk-tunjuk, main bisa aja. Harus tahu kewajiban, harus tahu adab dalam menjadi imam. Salah satunya lihat keperluan si makmum. Tapi cerita ente tadi, kasus ente itu kan jadi imam, bukan imam rawatib kan? Oh ya, numpang lewat kan? Imam. Kalau saya di situ, saya tunjuk di situ. Ada yang bilang itu jangan terlalu lama nih kalau di tempat ini. Ada yang ngomong itu ada apa? Jangan terlalu lama. Ada yang ngomong kecepatan. Ambil tengahnya. Tapi intinya secara rukun, makanya ente bisa jelasin. Rukun dalam itu bla 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 bla. Karena ini udah ngaji, besok jelasin. Paham ya? Gitu. Itu pentingnya ilmu. Kalau tahu ilmu jelasin. Bacaan itu bukan bagian dari rukun dalam ruku. Ya, begitu yang tadi saya baca. Gitu. Allah alam. Ada lagi? Ya. Nah. Pakai? Dilapatinya sebelum Allahu Akbar. Terus? Ya, memang afdolnya seperti itu tadi Pak. Pertanyaan itu afdol. Pekerjaan yang dilafat sebelum Allahu Akbar, ditetepin dalam hati. Saya contohin sekali lagi. Nih kita berdiri, si imam kita makmuman nih, kita berdiri atau masuk, kita masih nyanyi nih, sah ini sholat. Di imam Allahu Akbar, kita baru usolli fardal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Kan begitu lapat kita nih, mulut kita belum tentu kan masuk ke hati. Bisa jadi pada saat ngucap itu kita masih ngelihat bocah pada bercanda, kan begitu kan? Bisa lihat yang lainnya, bisa ingat yang lainnya. Minimal masuknya rukun niat itu pada saat Allah sholli fardal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala akbar. Jadi bareng mulut kita ngucap Allahu, hati kita ngucap niat saya sholat maghrib 3 rakaat. Dar, gitu. Paham ya? Nah itu sah niat. Yang sah yang mana? Yang sah tadi saya bilang tasdik di dalam hatinya. Karena niat itu termasuk rukun qalbiyah, bukan rukun kauliyah. Pengucapannya mau diucap kek, mau kagak kek, nggak ada masalah. Umpama udah Allahu Akbar, si imam udah panur, udah Bismillahirrahmanirrahim, kita ada Allah sholli fardhu maghrib akbar, nggak ngucap niat nggak masalah. Yang penting hati kita niat saya sholat maghrib, gitu. Paham ya? Umpamanya, jadi nggak ucapannya itu adalah sunnah. Ucapannya di lisan sunnah. Kalau mau dapat pahala sunnah, makanya ngejar sunnah itu bukan berarti yang berat-berat. Ngucapin secara lisan saja di niat sholat itu sudah udah dapat pahala sunnah. Baca ruku, baca sujud 2 kali sudah dapat pahala sunnah. Begitu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya itu afdol, bagus.
Kerjaannya bagus. Ada lagi? Udah cukup. Ntar selanjutnya majelis kopi ya. Ini ya tikabul wa tamami kulli sul wa mahmul salasan zahiran wa batinan ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah.